Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di dalam keadaan kesucian Islam. Illa kecuali anak abawahu, bawa suku dua orang tuanya, Yahudanihi yang meyahudikannya si anak, wa yunsoranihi dan yang menasranikannya si anak. Maka oleh karena demikian, selama si anak tersebut bahlam jih ubah Yahudi dia bersiji atau Nasrani dia bersiji, maka jihnya madam dia ada fitrah Islam, ada dia ada kesucian Islam. Maka oleh karena demikian, 5 macam kelakuan yang disunatkan oleh Rasulullah untuk dilakukan pada bayi yang lahir, supaya bayi tersebut supaya bayi tersebut terselamat daripada gangguan syaitan, daripada godaan syaitan, terselamat daripada zina. Putra ini membuat kelakuannya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kita urisi di ketika Nabi yang lahir, yang jarang dilakukan oleh kebanyakan daripada manusia. Yang pertama disunatkan di ketika lahir yang Nabi riwazan dalam penyumuna, walaupun yang lakukan azannya dia orang Inam ataupun dia orang kafir. Maka kitanya kebanyakan kitanya salah pemahaman, karena yang dapat kini kitanya punya yang azan orang agam, tak ada penyumuna, tak ada kegiatan orang Inam orang punya wika, karena kebelah Nabi riwazan dalam penyumuna man ulida lahu maulud fa'adillahu fi udhunihi yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu musibyan. Hadis Nabi, man ulida lahu maulud, siapa saja yang dilahirkan baginya anak, fa'azillahu, maka azan oleh bagi pada telinganya si anak yang kanan, wa aqama fil yusra, dan iqamah oleh pada telinganya yang kiri, lam tadurruhu, niscaya si anak tersebut tidak dapat memberi mudarat oleh musibyan, oleh mak syaitan, mak jin. Bahkan dan karena Nabi SAW melakukan azan pada telinga Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ketika dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini bukan perkara bid'ah, perkara azan bagi dengan yang benar. Kemudian faedah yang kedua, untuk memberitahu dengan kalimah tauhid kepada si anak di ketika dikruh kenaudanya, sebagaimana dia beritahu kepada orang yang pelikotunya di ketika agaknya telah meninggal dengan azan syid, kalimah terakhirnya diinginkan ketika keluar daripada dunia ini. Dan ini azan pula untuk menolak dirinya daripada syaitan, menolak dirinya si anak daripada syaitan, karena syaitan itu lari ketika ia mendengarkan azan. Belum je pada ketika dengar azan. Yang kedua, dia baca gelejung si anak surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan karena hadis di dalam Musnad Abi Dzar bahwa Nabi SAW membaca surat Ikhlas pada telinga anak yang baru lahir di telinga sebelah kanan. Belah mana dibaca surat Al-Ikhlas oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, pada telinga sebelah kanan pula. Menurut sebuah riwayat, seorang yang baca surah Al-Qadar tersebut pada telinganya si anak yang baru lahir, maka memberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk, maka tidak memberi kuasa oleh Allah kepadanya berzina semua hidupnya. Berarti seorang yang baca surah Inna anzalna, surat Al-Qadar pada telinga kanannya si anak di ketika baru lahir, maka Allah akan menyelamatkan dirinya si anak tersebut daripada berbuat zina sampai akhir hidupnya di dalam dunia ini. Kemudian yang keempat, membaca doa, membaca ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Walaupun anak min agam tetap tak baca belah kan? Walau anak laki-laki pada telinga sebelah kanan pula.
ayat ini u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Walaupun anak min agam tetap dah baca u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, maka dikarenakan ta'abbud dengan lafaz Quran. Kemudian yang kelima, iqamah pada penunjuk sebelah kiri. Maka aturannya 5 macam tersebut, yang pertama adalah azan rad punyu unun, kemudian yang kedua baca surah Al-Ikhlas rad punyu unun, kemudian yang ketiga baca inna anzalna surat Al-Qadar rad punyu unun, kemudian yang keempat baca ayat inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, kemudian yang kelima iqamah rad punyu wi. Maka insyaallah si anak tersebut akan terselamat daripada godaan syaitan dan pula akan terselamat daripada zina. Maka kepada kitanya yang matang, mudah-mudahan yang matang bumi rezeki insya-Allah untuk mari sama-sama dah keselamatan tersebut dengan lakukan 5 macam perkaranya, sehingga anak kitanya insya-Allah pada ketika hidup di dalam dunia menjadilah anak yang salih. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.